Q&A time. Hai, perkenalkan saya Gusti, nomor absen 7, perwakilan dari kelompok 6. Kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2, yaitu disebutkan bahwa politik etis melatar belakangi perhimpunan Indonesia yang membawa perkembangan dalam pendidikan di Indonesia. Mengapa hal tersebut dikatakan membawa perkembangan atau perubahan? Dan seperti apakah implementasi dan pemberlakuan politik etis tersebut pada masa pergerakan nasional dan pada masa sekarang? Baik, pada dasarnya politik etis dilatar belakangi oleh adanya desakan dari para politikus Belanda, terutama kaum liberal dan borjuis. Mereka menginginkan adanya upaya balas budi dari pemerintah Belanda ke masyarakat Indonesia, karena masyarakat Indonesia telah menderita akibat sistem tanam paksa. Politik etis ini pertama kali diungkapkan oleh Van de Venter yang dikenal dengan istilah trilogi Van de Venter. Yang pertama irigasi, yang kedua edukasi, dan yang ketiga emigrasi. Nah, pemberlakuan politik etis di Indonesia membawa pengaruh yang cukup besar di bidang pendidikan. Contohnya, pemerintah kolonial Belanda mulai mendirikan sekolah-sekolah untuk rakyat Indonesia yang berdampak pada lahirnya kaum-kaum terpelajar. Selanjutnya, kaum-kaum terpelajar tersebut membentuk organisasi-organisasi pergerakan nasional, salah satunya Perhimpunan Indonesia. Nah, dengan didirikannya organisasi-organisasi pergerakan nasional seperti Perhimpunan Indonesia menandakan bahwa pendidikan di Indonesia semakin berkembang. Oleh karena itulah, dikatakan bahwa politik etis melatar belakangi Perhimpunan Indonesia yang membawa perkembangan dan perubahan pendidikan di Indonesia. Selanjutnya, implementasi dan pemberlakuan politik etis di masa pergerakan nasional. Contoh yang pertama di bidang irigasi adalah dengan dibangunnya jaringan irigasi di Sidoarjo dengan memanfaatkan Sungai Berantas pada tahun 1848. Kemudian yang kedua di bidang edukasi, contohnya pemerintah kolonial Belanda mendirikan sekolah-sekolah untuk rakyat Indonesia dan lahirnya kaum-kaum terpelajar. Kemudian yang ketiga di bidang imigrasi, contohnya yaitu didirikannya pemukiman-pemukiman baru di Sumatera yang digunakan untuk tempat perpindahan dari wilayah yang padat ke wilayah yang kurang padat atau sedikit penduduknya, terutama di tanah Jawa. Nah, di masa sekarang ini, implementasi politik etis ini dimuat dalam peraturan pemerintah atau program-program pemerintah. Contohnya di bidang irigasi, pemerintah membuat atau menerapkan kebijakan-kebijakan mengenai pengelolaan irigasi. Kemudian yang kedua, di bidang edukasi, yaitu adanya program pemerintah yang mewajibkan siswa untuk belajar selama 12 tahun. Kemudian yang ketiga, di bidang imigrasi, pemerintah membuat dan menerapkan kebijakan-kebijakan mengenai pokok-pokok penyelenggaraan transmigrasi. Transmigrasi adalah perpindahan penduduk dari kota yang padat ke kota yang penduduknya kurang padat atau lebih sedikit. Nah, sekian dari saya dan terima kasih. Hai, perkenalkan nama saya Rena Nadira, nomor absen 30, kelas 11 MIPA 4. Hari ini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4, yaitu bagaimana sih terbentuknya Organisasi Perhimpunan Indonesia dan apa saja langkah yang dilakukan oleh Organisasi Perhimpunan Indonesia sehingga disebut sebagai pelopor kemerdekaan Indonesia di kancah internasional. Nah, yang pertama yaitu bagaimana terbentuknya Perhimpunan Indonesia. Perhimpunan Indonesia ini terbentuk dilatar belakangi karena ketidaktersediaan universitas di Indonesia, sehingga para pelajar Indonesia yang ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi terpaksa melanjutkan ke negeri kincir angin atau negeri Belanda. Nah, dari sanalah pelajar Indonesia yang berada di negeri Belanda merasakan rasa senasib dan sepenanggungan. Di sanalah mereka membentuk organisasi tempat mengisi waktu luang yang diberi nama Indonesia Vereniging.
Organisasi ini pada awalnya hanya berfokus pada satu bidang, yaitu bidang sosial. Nah, seiring waktu berjalan, untuk memunculkan jati diri bangsa Indonesia, digantilah nama Indonesia Vereniging menjadi Perhimpunan Indonesia dengan memfokuskan kegiatannya pada dua bidang, yaitu bidang politik dan juga bidang sosial. Kemudian, bagaimana Perhimpunan Indonesia dapat disebut sebagai pelopor kemerdekaan Indonesia dalam kancah internasional? Nah, Perhimpunan Indonesia dapat dikatakan sebagai tonggak awal dalam berdirinya beberapa organisasi yang memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, seperti Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia dan juga Partai Nasional Indonesia. Nah, karena gerakan nasionalnya itu, Perhimpunan Indonesia mendapatkan dukungan penuh dari masyarakat internasional. Sehingga pada saat itu, Perhimpunan Indonesia aktif dalam melakukan kegiatan internasional yang menentang penjajahan. Di antaranya Liga Demokrasi Internasional dan juga Liga Penentang Imperialisme dan juga Penindasan Kolonial. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pada saat itu Perhimpunan Indonesia menjadi salah satu yang menjadi pelopor dari kemerdekaan Indonesia di kancah internasional. Baik, kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 10, yaitu bagaimana sih Perhimpunan Indonesia dalam menanamkan pengaruhnya di Indonesia. Nah, sebenarnya Perhimpunan Indonesia ini memiliki berbagai cara untuk menanamkan pengaruhnya. Nah, secara lisan Perhimpunan Indonesia menyuarakan perjuangan kepada masyarakat Indonesia untuk tetap memiliki semangat persatuan dan nasionalisme untuk memperjuangkan kemerdekaan bangsa kita. Selain itu, secara tertulis juga Perhimpunan Indonesia menyuarakan perjuangannya melalui manifesto politik yang dimuat dalam majalah Hindia Putra. Selain itu, anggota dari Perhimpunan Indonesia juga aktif dalam mengikuti kongres anti penindasan, anti imperialisme, dan juga kongres perdamaian. Sehingga dari kongres tersebut akan ditanamkan pengaruh-pengaruh baik di Indonesia, yaitu anti penindasan, anti imperialisme, dan juga perdamaian di Indonesia, sehingga mulai muncul gerakan nasional untuk memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia. Nah, karena banyaknya gerakan-gerakan yang dipengaruhi oleh Perhimpunan Indonesia, yang tentunya gerakan nasional untuk merebut kemerdekaan Indonesia, maka disebutlah Perhimpunan Indonesia sebagai salah satu organisasi radikal karena dianggap terlalu memaksakan kemerdekaan Indonesia. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Halo, perkenalkan saya Kadek Pasok Widharma, nomor absen 9. Akan menjawab pertanyaan dari perwakilan kelompok 8 mengenai apa saja yang telah dihasilkan dari terbentuknya organisasi Perhimpunan Indonesia dan apa alasan resmi dibubarkannya organisasi tersebut. Nah, dalam perjuangannya, organisasi Perhimpunan Indonesia menghasilkan beberapa hal, yang diantaranya, yang pertama, majalah Indonesia Merdeka, yang diterbitkan pada tahun 1925. Majalah Indonesia Merdeka sebelumnya bernama Majalah Hindia Putra. Majalah ini berisi tentang ide-ide anti-kolonial yang memuat kritikan terhadap kebijakan pemerintah kolonial kepada masyarakat Hindia Belanda pada masa itu. Kritikan-kritikan tersebut dituangkan dalam bentuk pernyataan yang disebut manifesto politik yang mencakup 3 hal, diantaranya yang pertama, pemerintahan oleh rakyat Indonesia sendiri. Yang kedua, kemandirian bangsa dari pihak manapun. Dan yang ketiga, persatuan dan kesatuan nasional. Rumusan-rumusan tersebut dijalankan dengan tetap memperhatikan 4 pokok ideologi yang meliputi kesatuan nasional, solidaritas, non-kooperasi, dan swadaya. Nah, Perhimpunan Indonesia juga menerbitkan sebuah buku dengan judul Gedenboek. Nah, buku tersebut berisi sejumlah artikel-artikel anti-kolonial, semangat nasionalisme, hingga beberapa penjelasan dan gerakan yang dilakukan oleh Perhimpunan Indonesia. Namun, bila kita melihat dari segi kontribusinya, Perhimpunan Indonesia telah menghasilkan sejumlah hal, seperti ide-ide atau gagasan anti-kolonialisme yang memiliki pengaruh cukup besar di Indonesia. Hal itu dapat dibuktikan dengan banyaknya organisasi-organisasi pergerakan nasional yang berdiri karena terinspirasi dari Perhimpunan Indonesia.
Organisasi tersebut diantaranya Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia atau PPPI, kemudian ada Partai Nasional Indonesia atau PNI, dan JONG Indonesia atau Perkumpulan Pemuda Indonesia. Lewat majalahnya, Perhimpunan Indonesia berhasil menggalang semangat nasionalisme kepada masyarakat Indonesia dalam mewujudkan cita-citanya sebagai bangsa yang merdeka dan terbebas dari belenggu penjajahan. Lantas, apa alasan yang mendasari dibubarkannya Organisasi Perhimpunan Indonesia? Nah, seperti yang telah dijelaskan, pada tahun 1927, para pemimpin serta tokoh-tokoh seperti Muhammad Hatta dan kawan-kawannya ditangkap. Hal ini berdampak pada keaktifan Perhimpunan Indonesia yang semakin menurun serta berujung dibubarkannya Perhimpunan Indonesia sekitar tahun 1931. Alasan yang mendasari pembubaran Perhimpunan Indonesia diantaranya organisasi tersebut telah kehilangan organisatornya. Beberapa tokoh yang turut berperan penting dalam organisasi tersebut ditangkap atau mengundurkan diri. Ditambah dengan tekanan yang diberikan oleh pihak kolonial yang mencap Perhimpunan Indonesia sebagai organisasi radikal dan berbahaya. Hal itu membuat pemerintah kolonial memberikan suatu ancaman bagi setiap mahasiswa yang turut bergabung dalam organisasi tersebut akan diasingkan atau dicabut hak beasiswanya untuk belajar di negeri Belanda. Hal inilah yang membuat keanggotaan Perhimpunan Indonesia semakin berkurang atau menurun dan akhirnya organisasi ini resmi dibubarkan. Sekian jawaban dari saya, terima kasih.